Halo guys, kembali lagi di channel Layar 21 TV. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Survive tahun 2024. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang terjebak di dalam bencana alam terbesar atau bisa juga dikatakan sebagai kiamat, di mana lautan di kutub utara bertukar posisi dengan kutub selatan. Hal ini pun membuat daratan tersapu oleh mega tsunami, sedangkan dasar lautan mulai terlihat layaknya gurun yang tandus. Bagaimana keseruan dari ceritanya? Langsung saja kita simak guys. Tapi jangan lupa ya buat share, like, dan subscribe. Berawal dari sebuah keluarga yang sedang berlayar di lautan Karibian untuk mengisi waktu libur mereka. Keluarga ini kemudian melakukan kesibukannya masing-masing seperti Tom dan Ben yang memilih untuk memancing, Casey yang sedang nyantai sambil dangdutan, dan Julia yang lebih memilih berenang saat sedang asik-asiknya. Tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air, akan tetapi saat dia melihat di sekelilingnya tidak ada sosok apapun dan bahkan air lautnya sangat tenang. Setelah beberapa detik, Julia lagi-lagi merasakan sesuatu yang sangat dirasakan. Ternyata itu adalah arus laut yang mulai menyeretnya. Julia mulai menjauh dari kapal. Nggak cuma itu guys, kompas di dalam kapal juga mulai berperilaku aneh dan terus-terusan berputar tanpa hentinya. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya. Namun Casey yang sedang mendengarkan lagu cukup keras itu tidak mendengarnya. Begitu pula dengan Tom dan Ben yang sedang strike ikan besar. Tapi untungnya Tom yang telinganya sangat peka mendengar teriakan Julia. Dia segera meminta Casey untuk melaju ke arah Julia. Setelah kapal mulai mendekat, Tom lalu nyebur ke laut untuk menyelamatkan istrinya. Setelah mengangkat Julia kembali ke kapal, Julia memberitahu keluarganya kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan. Di malam harinya mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun Ben yang ke-13. Ben kemudian mendapatkan hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop yang memang sudah diidam-idamkan Ben sejak kecil. Tom juga memperingatkan Ben agar tidak mendownload aplikasi judol atau judi online guys. Setelah pesta perayaan selesai, Casey kemudian mendapatkan video call dari pacarnya bernama Evan. Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Chelsea melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang Evan. Evan meyakinkan Casey bahwa badai itu tidak berbahaya, namun ketika badai mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba terputus. Hal ini pun membuat Casey kepanikan. Casey memberitahu Tom kalau kota telah dilanda badai besar, tetapi belum sempat mencari tahu, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti auman paus, dan saat mereka keluar, suara itu ternyata dari kawanan paus yang berlaku aneh, di mana salah satunya tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom pun memutuskan menyelam untuk mengeceknya. Tidak lama berselang setelah Tom kembali, entah kenapa Tom mengalami luka di bagian tubuhnya. Julia yang adalah seorang dokter kemudian menjahit luka dari Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal mengalami kebengkokan. Begitu pula dengan baling-balingnya. Sementara itu Casey mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Namun sudah beberapa jam sinyal belum juga muncul. Begitu pula dengan Tom dan Julia yang nampak mulai panik karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain mereka. Dikarenakan balik-baling kapal mengalami kerusakan, Tom mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sedang terdampar. Tapi Tom meyakinkan Julia kalau mereka akan selamat karena saat ini mereka berada di jalur perairan. Meskipun begitu, Tom juga mulai khawatir karena makanan yang mereka bawa hanya bisa cukup untuk 4 hari saja. Di saat itu juga tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas, dan saat dilihat ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari atas langit guys. Melihat benda-benda itu jatuh semakin dekat, Tom pun nekat menyalakan mesinnya dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda-benda yang diduga sebagai meteor. Namun begitu Tom melihat dari jarak yang dekat, ternyata benda itu bukan meteor, melainkan puing-puing dari satelit yang diduga jatuh. Tidak lama kemudian tiba-tiba angin kencang mulai menerpa mereka. Tom pun segera menyuruh keluarganya untuk masuk dan menutup semua pintu serta jendela. Tetapi seiring berjalannya waktu, angin malam semakin kencang sehingga membuat kapal mereka terombang-ambing. Akibat dari guncangan tersebut, Tom dan Julia terluka. Sedangkan Casey muntah-muntah. Kemudian mereka mencoba menyalakan sinyal bantuan, namun ombak semakin kencang dan langit pun menjadi gelap. Di pagi harinya kapal terlihat sudah tenang. Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk mengecek keadaan kapalnya. Namun begitu mereka keluar dari kapal, satu keluarga ini dibuat kebingungan dengan semua air laut yang telah menghilang. Sedangkan posisi kapal mereka berada di atas tebing bebatuan yang dulunya adalah dasar lautan. Dengan berbekal peta dan kompas, Tom kemudian mulai menyadari
kalau lautan telah berpindah ke utara, di mana kutub bumi telah bergeser. Jadi kutub utara yang seharusnya berada di utara, kini berpindah ke kutub selatan guys. Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil. Karena menurut kecerdasan.com, fenomena ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu. Meski begitu, Tom dan keluarganya merasa ngeri karena artinya air lautan telah meratakan daratan di seluruh bumi dan kemungkinan besar 99% manusia tidak akan ada yang selamat. Mendengar fakta ini, Casey pun sangat syok. Itu artinya pacarnya sudah mati. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam agar para pelintas yang selamat bisa melihat keberadaan mereka. Tom kemudian iseng mengirimkan sinyal radio, siapa tahu ada yang menjawabnya. Dan saat ditunggu beberapa menit, ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi radio dari Tom. Ya, Tom kenal pria itu bernama Nutup yang merupakan kapten kapal selam kecil di mana sebelum bencana Nutup dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar lautan. Dan itulah mengapa Nutup masih selamat. Nutup kemudian memberitahu Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan kalau kutub akan berbalik ke semula sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu. Maka dari itu Nutup menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi karena perbedaan laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Karena Tom dan Julia adalah orang tua yang mementingkan kehidupan anak-anaknya, Tom pun menanyakan kepada Nutup apakah dia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Nutup pun menjelaskan bahwa kapal selam miliknya sangatlah kecil dan hanya bisa diisi oleh 3 orang saja. Tapi untungnya rekan Nutup baru saja meninggal diserang oleh kepiting sehingga kini masih ada tempat untuk kedua anak Tom. Lalu Nutup memberikan titik koordinatnya kepada Tom yang jika ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 3 hari. Mengingat lautan akan kembali dalam waktu seminggu, Tom pun memutuskan Julia dan anak-anaknya untuk segera berkemas. Selama mereka sedang berkemas-kemas, tiba-tiba Dodot, seorang pria dengan seekor anjing, sedang berjalan ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Tom pun segera pergi ke pria tersebut untuk menawarkan sedikit air. Di sini Tom mendapati kalau pria itu sedang terluka di bagian kakinya. Melihat itu Tom mengajak si pria ke kapal untuk mengobati lukanya. Si pria tiba-tiba malah membunuh Tom dengan cara menusuknya guys, menggunakan tombak yang dibawanya. Memang gak tahu balas budi nih orang. Selanjutnya dia juga menyerang Julia guys dengan melemparkan tombak. Tapi untungnya meleset dan hanya mengenai bahunya. Julia lalu memberikan flare gun kepada Casey dan memasukkan Casey serta Ben ke dalam bangku. Sedangkan dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Si pria yang kita sebut saja namanya Dodot kemudian berhasil mendobrak pintu kapal itu guys. Melihat ada makanan, si Dodot ini makan dulu guys. Setelah itu dia mencari Julia ke dalam toilet. Tapi untungnya Julia sudah pergi lebih dulu melalui lubang, lalu bersembunyi di bawah kapal. Namun sayangnya anjing milik si Dodot ini muncul. Dia mencoba menyerang Julia, membuat Julia terpaksa membunuh anjing tersebut guys. Melihat anjingnya terbunuh, si Dodot pun semakin murka. Dia lalu mengejar Julia ke sana ke sini sampai akhirnya Dodot pun berhasil menangkap Julia. Sedangkan di dekat persembunyian, Casey dan Ben melihat ibunya hendak terbunuh. Casey pun memberanikan diri menembak Dodot menggunakan flare gun. Tembakan itu berhasil menjatuhkan Dodot. Namun percikannya yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan medis, perbekalan, dan betadine. Setelah itu Julia segera membawa kedua anaknya pergi dari kapal yang mulai terbakar itu. Lalu saat ketiganya sedang meratapi kematian Tom, tiba-tiba si Dodot keluar dari dalam kapal. Ternyata si Dodot ini masih hidup ya guys ya. Lalu Julia, Ben, dan Casey pun berlari sekencang mungkin tepat saat kapal itu meledak. Ketiganya pun langsung berlari guys melintasi bukit karang dan beristirahat di antara bebatuan, di mana air yang mengalir di sana tidak bisa diminum karena asin. Di sini Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dirinya lah sudah menyebabkan Dodot datang setelah menerbangkan balonnya. Namun Julia mengatakan kalau itu bukanlah salah Ben. Di saat itu juga mereka melihat si Dodot dari kejauhan. Ketiganya pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Kemudian selama perjalanan Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengambil dagingnya. Tetapi karena si Dodot masih mengikuti mereka, Julia pun memaksa Ben untuk melanjutkan perlarian mereka. Di dalam pelarian ini mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati tumpukan sampah lautan yang berkumpul di atas bukit bebatuan. Setelah dirasa cukup jauh dari si Dodot, mereka kemudian tak sengaja menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat untuk beristirahat. Selagi beristirahat, Julia
Julia mulai menceritakan kepada kedua anaknya bagaimana dirinya bertemu dengan Tom untuk pertama kalinya. Jadi waktu itu Julia diminta untuk menangani pasien yang terkena penyakit deskompresi, dan pasien itu adalah Tom. Setelah dirawat beberapa hari oleh Julia, Tom mulai jatuh cinta dengan Julia, sehingga jadilah Casey dan Ben. Lalu di malam harinya saat semua sudah bobo, Casey tiba-tiba terbangun karena Casey ingin pipis guys, lalu keluar dari pesawat. Tapi nampaknya Casey tidak sadar, ternyata Dodot baru saja tiba dan bersiap untuk membunuh Casey guys. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Julia tiba-tiba muncul, dia langsung menikam Dodot. Sampai akhirnya Dodot ini benar-benar meninggal guys. Dengan kematian Dodot, Julia pun mulai lega karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anak-anaknya. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan kembali, mereka dikejutkan dengan mayat Dodot yang hancur berantakan. Dari situlah Julia mulai sadar kalau masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan daripada Dodot, yaitu binatang buas. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat nutup. Di tengah-tengah perjalanan, Ben merasa sangat haus, dan karena mereka sudah tidak memiliki air minum lagi, Ben pun berlari ke arah air asin yang penuh dengan bangkai ikan. Untungnya sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikan Ben. Julia lalu menuntun Ben yang mulai melemah. Di tengah jalan mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah shelter selesai, Julia kemudian menyuntikkan Ben dengan vaksin sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh Ben mati. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Dia pun segera keluar dari shelter, dan betapa terkejutnya Julia saat melihat ribuan kepiting Alaska muncul dari balik bukit. Melihat itu, Julia pun langsung membangunkan anak-anaknya untuk segera lari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar, di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat sedang memungut botol-botol air. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka, namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil Julia, Casey, dan Ben pun memilih menaiki kontainer, di mana dalam prosesnya kaki Julia tercabik-cabik oleh kepiting. Di saat itu juga para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer. Mereka pun mulai masuk dan memakan semua orang yang ada di dalamnya guys. Sementara itu Julia tiba-tiba pingsan akibat gigitan kepiting. Singkat cerita, keesokan harinya Julia terbangun dan mendapati Ben serta Casey tidak ada di dekatnya. Enggak cuma itu saja, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut. Itu menandakan kalau kutub akan kembali ke semula. Julia akhirnya bertemu lagi dengan Casey dan Ben. Mereka lalu masuk ke dalam kontainer dan mengambil senapan dan beberapa perlengkapan selagi menunggu angin kencang mereda. Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk mesiu. Setelah angin menghilang, ketiganya lalu menghubungi Nutup melalui telepon satelit milik salah satu mayat. Untungnya Nutup memberitahukan Julia kalau perkiraannya tentang kembalinya lautan salah, di mana lautan bakal kembali ke semula pada hari ini, tepatnya 3 jam lagi. Untuk memberitahukan lokasinya, Nutup pun menyalakan flare gun yang kemudian dilihat oleh Ben serta Julia. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun segera pergi yang jaraknya lumayan jauh. Meskipun begitu, ketiganya terus berjalan sampai tibalah mereka di sebuah tanah yang penuh dengan batu karang. Ketika mereka hampir keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba terjadilah longsor yang membuat Casey serta Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi sebelum air laut datang, Julia pun meminta Casey untuk membawa Ben pergi secepat mungkin. Namun sebelum pergi, Casey dan Ben memberitahukan Julia bahwa mereka sangat menyayanginya. Keduanya lalu berlari ke kapal selam kecil. Ketika sampai di sana, Casey mendapati kalau Nutup sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar kalau dirinya akan mati, Nutup pun menyarankan Casey untuk menjemput Julia, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal bersama-sama. Tanpa pikir panjang, Casey pun berlari kembali ke ngarai untuk menolong ibunya. Sementara Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan munculnya puluhan kepiting. Sebagai wujud perlawanan terakhirnya, Julia pun menembaki kepiting-kepiting itu dengan senapannya. Namun karena terlalu banyak guys, Julia pun kehabisan peluru. Ketika Julia sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Casey muncul dari balik longsor guys. Kebeneran nih. Casey lalu mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik ibunya keluar. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan Ben kemudian naik ke atas kapal, sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapai mereka.
Setelah ketiganya memasuki kapal, mereka dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang baru balik dari kutub utara guys. Jalan-jalan itu tsunami ya. Tsunami itu lalu menghantam kapal selam yang membuat Julia, Cassie, dan Ben terguncang cukup hebat. Dalam posisi ini Julia mulai teringat kenangan bersama Tom sebelum akhirnya dia pingsan. Beberapa saat kemudian ketiganya kemudian tersadar dari pingsannya dan mendapati kalau kapal selam telah berhenti guncang. Mereka pun kemudian keluar dari kapal itu. Lalu mereka menemukan diri mereka berada di pantai dekat kota besar yang sudah hancur akibat bencana ini guys. Film ini lalu ditutup dengan Julia, Cassie, dan Ben yang berpelukan. Lalu film ini pun selesai. Nah, begitulah akhir dari kisah film ini guys. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.